Dua yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Tualit Elektrik dengan saya sebagai pembicara pertama, yaitu Safira Imas Azandra, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Trenggalek. Di sini kami sebagai tim kontra dengan mosi Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Kami sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan adanya mosi pada kali ini. Sebelum masuk ke dalam argumentasi saya, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang dari adanya mosi pada kali ini. Yang pertama, yaitu instansi kesehatan mulut swasta dipercaya masyarakat umum dengan penanganan yang lebih baik, lebih cepat, dilengkapi dengan teknologi yang lebih maju pula dibandingkan dengan instansi milik pemerintah. Itulah yang pasti dikatakan oleh tim proposisi. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya saat ini kesehatan mulut memang sangat dipentingkan karena mulut merupakan jalan utama dari makanan apapun yang kita konsumsi yang akan lanjut ke dalam organ pencernaan kita dan ke seluruh tubuh kita. Maka dari itu kesehatan mulut pastilah sangat penting. Kami sebagai tim oposisi tidak menyangkal bahwasanya saat ini memang lebih banyak klinik kesehatan mulut milik instansi swasta daripada milik pemerintah. Yang menjadi permasalahannya adalah instansi swasta belum tentu bisa memberikan aksesibilitas yang baik yang merata daripada pemerintah karena disebabkan oleh beberapa hal yang nantinya akan saya sebutkan di bawah. Tujuan kami sebagai tim oposisi di sini yaitu untuk membuktikan bahwasanya instansi kesehatan mulut milik pemerintah lebih unggul dalam hal aksesibilitas daripada swasta. Kemudian masuk ke dalam argumentasi saya, mengapa narasi bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah tidak dapat dijustifikasi. Alasan mengapa hal ini tidak dapat dijustifikasi adalah yang pertama, yaitu akses kesehatan adalah hak setiap orang dan bukan sesuatu yang diperjualbelikan layaknya komoditas. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya instansi milik swasta lebih mementingkan profit daripada akses keberlanjutan. Swasta lebih mementingkan kualitas, dan kami sadar akan hal itu. Namun, mereka mengesampingkan terkait dengan kuantitas. Mereka akan membuka klinik di daerah terpusat atau misalkan kota-kota besar dengan SDM-nya yang mereka sadar bahwasanya SDM di daerah itu mampu untuk menjangkau mereka. Karena apa? Karena profit yang sudah saya sebutkan itu tadi. Disinilah peran pemerintah akan sangat dibutuhkan untuk pemerataan di daerah 3T misalnya, seperti misalkan di Indonesia yaitu pelosok Kalimantan ataupun Papua misalnya. Pemerintah di sini berperan untuk mewujudkan hak para warganya di daerah tersebut untuk mendapatkan aksesibilitas kesehatan mulut juga, seperti dengan masyarakat di daerah lain pada umumnya. Karena swasta tidak mungkin mau membuka klinik di daerah 3T tersebut karena mereka sadar bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan profit yang mereka inginkan di daerah tersebut. Kemudian masuk ke alasan saya yang kedua, kenapa saya tidak setuju dengan mosi pada kali ini. Yang kedua yaitu pemerintah memiliki wewenang pada langkah perspektif. Mereka memiliki wewenang untuk mengakses sekolah-sekolah untuk melancarkan sosialisasi dan edukasi terkait dengan kesehatan mulut misalnya. Mereka akan mengadakan sukarelawan untuk datang ke sana memberikan edukasi kepada anak kecil misalnya yang sangat membutuhkan edukasi ini sejak dini ke sekolah-sekolah TK untuk mengajarkan misalkan cara bergosok gigi, bagaimana cara menjaga kesehatan gigi, seperti hal itu. Sedangkan swasta hanya bergantung pada komunitas, mungkin hanya sekali 2 kali mengadakan sukarelawan atau sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah tertentu, namun tidak ada tindak lanjut karena mereka menganggap bahwasanya biaya pribadi yang dikeluarkan dianggap lebih mahal karena biaya tersebut berasal dari biaya mereka sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh pembicara kedua saya. Terima kasih. Baik, saya pembicara dua dari tim kontra. Saya dari tim Tualit Elektrik, nama saya Junadan Fauzi dari SMA Negeri 2 Trenggalek. Masuk ke argumentasi saya, banyak perdebatan antara swasta versus negeri, mana yang lebih baik, entah itu dari sektor pendidikan, dari sektor apapun, bahkan sampai dengan sektor kesehatan, seperti pada mosi kali ini. Tapi apakah swasta di sini akan lebih baik dalam pemerataan aksesibilitas atau bahkan pemerintah yang akan jauh lebih baik dalam memberikan aksesibilitas untuk kesehatan gigi pada masyarakat yang ada di Indonesia? Kita lihat di Mandiri dari awal
pembicara satu kami sudah menjelaskan bahwa apa yang sebenarnya dimaksud dengan aksesibilitas. Satu, yaitu kemudahan akses bagi masyarakat. Dua, yaitu tidak membebani calon pasien atau sebisa mungkin bahkan gratis, dan juga tidak memberatkan si pasien tersebut. Yang kita tahu, kita berada di Indonesia dan kita berada di negara yang berkembang, di mana kita didominasi oleh masyarakat yang kurang mampu dan lain sebagainya. Lalu ketiga, yaitu ada jaminan keberlanjutan dan juga perawatan. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemerintah di sini jauh lebih baik. Kenapa? Karena satu, jika kita melihat tentang kemudahan aksesibilitas, tim lawan atau tim pemerintah pasti akan mengatakan bahwa swasta akan lebih unggul karena mereka mau mendirikan klinik pribadi, misalkan mereka mau mendirikan fasilitas-fasilitas kesehatan di tempat-tempat terpencil dan lain sebagainya. Tapi saya rasa itu kurang benar, karena meskipun mereka sudah mendirikan itu, tapi mereka juga harus bisa menjamin akses masyarakat terhadap itu, dan juga menjamin agar klinik mereka itu bisa tetap berdiri dan juga sebisa mungkin tetap bisa diakses oleh masyarakat di situ, dan juga tidak bangkrut ataupun tidak tutup dan lain sebagainya. Tapi di sini saya juga tidak setuju. Kenapa? Mohon maaf, tapi di sini pemerintah juga hadir untuk hal tersebut. Seperti contoh ada RSUD Tarempa di Kepulauan Anambas, lalu ada RSUD Bengkulu, ada RSUD Bengkulu Tengah, ada RSUD di Halmahera Timur. Yang kita tahu bahwa semua itu adalah daerah 3T, dan di sini saya bisa menekankan bahwa pemerintah juga hadir. Bahkan jika kita berbicara tentang masalah biaya, di sini pemerintah akan bisa lebih baik. Kenapa? Karena di sini kita ada program kayak misalkan KIS ataupun BPJS, di mana KIS kita benar-benar gratis untuk mengakses kesehatan, untuk mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di seluruh RSUD yang ada di Indonesia. Lalu dengan BPJS, iya BPJS itu berbayar, tapi apakah biaya yang dikeluarkan BPJS itu lebih mahal dari biaya swasta? Kan tidak, swasta akan jauh lebih mahal karena mereka sekali lagi profit oriented. Mereka membutuhkan profit yang lebih untuk bisa menjaga kliniknya tetap buka atau seenggaknya untuk menggaji karyawan-karyawannya. Lalu tiga, kami tahu bahwa mereka unggul dengan fasilitas, yaitu swasta lebih unggul dengan fasilitas yang lebih baik. Tapi mari kita lihat secara moral dan secara etik, apakah mereka tega ketika mereka melihat orang yang sakit-sakitan, mereka yang sakit gigi luar biasa, tapi pada akhirnya mereka biarkan karena tidak ada biaya di situ, dan si orang sakit tersebut harus membanting tulang dan lain sebagainya untuk pada akhirnya bisa berobat dengan fasilitas yang mereka unggul-unggulan itu sudah di awal. Dari sini sudah jelas bahwa aksesibilitas paling mungkin direalisasikan oleh pemerintah, karena ada beberapa banyak faktor seperti ekonomi dan lain sebagainya yang hanya bisa diatasi oleh pemerintah. Lalu yang terakhir adalah tentang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga swasta itu sendiri. Pemerintah sudah ada banyak sekali rumah sakit dan lain sebagainya, dan masyarakat lebih percaya karena mereka lebih familiar dengan misalkan nama RSUD di tempatnya atau dan sebagainya, dibandingkan dengan swasta. Mereka yang menggunakan nama dokternya, mereka yang menggunakan nama-nama lain misalkan, yang masyarakat kurang bisa percaya apakah ini bisa benar-benar baik penanganannya ataupun tidak. Sedangkan jika itu milik pemerintah, masyarakat sudah tahu bahwa ini ada jaminan dari pemerintah, sekaligus ini bisa menekan biaya mereka jika itu tentang aksesibilitas dan juga tentang ekonomi yang diperdebatkan kali ini. Lalu kita juga bisa baik, terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh Menteri. Baik, kami selanjutnya dari tim Tulalit Elektrik, saya di sini Gisel sebagai pembicara ketiga dari SMA Negeri 2 Tegalek. Satu hal yang perlu kita garis bawahi Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya secara garis besar tujuan utama yang perlu ditekankan berdasarkan kualitas, tujuan, akses, maksud dan regulasi, pemerintah dan swasta akan jauh
sangat berbeda. Seperti yang sudah dibahas pada pembicara 1 dan 2 kami, bahwasanya swasta tidak akan menjadikan aksesibilitas kesehatan orang lebih baik di wajar yang berubah. Mereka hanya akan berfokus pada profit, keuntungan, laba, bukan pada regulasi dan keberlangsungan jangka panjang. Berdasarkan akses utamanya, apakah tim lawan bisa menjamin bahwasanya swasta akan menjangkau lebih luas dengan harga yang lebih murah? Mereka hanya akan peduli dengan wilayah yang dapat memberikan mereka profit. Mereka akan membuka klinik misalnya di daerah yang padat penduduk dengan wilayah kota yang sangat padat. Mereka tidak akan mungkin menjelajahi wilayah yang seperti sudah dikatakan pembicara sebelumnya. Mereka tidak akan terjun langsung di wilayah dengan keadaan 3T. Kemudian untuk menangani masalah itu di wajar yang berempat, mereka hanya akan membuka klinik atau tempat pengobatan di kota-kota besar. Meskipun dalam hal ini mereka memberikan pelayanan yang lebih bagus, misalnya mereka memberikan pelayanan yang lebih cepat misalnya. Namun apakah bisa dikatakan aksesibilitas bagus jika mereka memberikan pelayanan yang mahal dan sulit diakses oleh masyarakat umum dengan penghasilan yang di bawah rata-rata? Justru akan di sini mereka justru akan memperbesar lagi dan memperluas angka kesenjangan sosial bagi yang rumah. Kelompok rural akan tetap tertinggal dan mereka justru akan membuat bahwasanya kesehatan gigi, kesehatan oral adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh kalangan tertentu ya, dan di sini mereka bisa dikatakan hanya dapat dimiliki oleh privilege saja. Dan negara sudah menjamin bahwasanya regulasi dengan aksesibilitas yang jauh lebih baik seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara kedua saya. Di sini mereka memberikan akses yang terjangkau, harga yang murah dengan pemerataan tenaga kesehatan yang semakin hari semakin dimaksimalkan lagi. Mereka telah memberikan jaminan kesehatan nasional, bisa dikatakan dengan JKN, dengan setidaknya pemerintah mengusahakan BPJS, KIS ataupun subsidi misalnya. Dan setidaknya mereka telah menjamin aksesibilitas itu merata dengan puskesmas. Setidaknya mereka ada detention chair, misalnya mereka ada ronsen, dan itu sudah cukup untuk menutupi penyakit yang menyebar dan umum oleh masyarakat, misalnya karies gigi ataupun gigi berlubang. Dan di sana pun pemerintah sudah mengadakan program edukasi dari PAUD atau SD misalnya di POK. Kemudian walaupun di sana nanti tidak ada spesialis misalnya, mereka tetap akan bisa karena mereka ada standarisasi. Pemerintah sangat memegang keadilan, bukan hanya harga pilihan dan keuntungan saja. Orang yang berkecukupan pada dunia swasta, mereka akan mendapatkan pelayanan yang memadai. Namun orang yang kekurangan tidak akan dipedulikan karena tidak akan memberikan profit bagi mereka. Dan hak kesehatan berubah menjadi privilege, dan yang parah akan semakin parah. Misalnya mereka sudah memiliki gingivitis, jika mereka berpikir, mereka memiliki mindset akan mengeluarkan biaya yang memang mahal untuk pergi ke klinik swasta, mereka justru akan mendapat penyakit yang lebih parah, misalnya dari gingivitis ke perioditis di wajar yang terlemah. Kemudian saya akan bertanya, apakah kepada lawan, apakah program swasta akan terus berlanjut dan konsisten apabila programnya tidak menguntungkan mereka? Bahwasanya orang awam pun memandang bahwa dari luar swasta sudah dikenal sebagai sesuatu yang mahal untuk mereka dan sulit dijangkau misalnya. Bagaimana bisa mereka akan lebih yakin untuk menjangkau aksesibilitasnya lebih baik daripada pemerintah? Seluruh masyarakat secara merata, sedangkan kesehatan saja sudah termasuk dalam hak warga negara yang harus diperhatikan aksesibilitas dan pemerataannya. Saya akan masuk ke komparasi dua judul yang kedua, di mana yang pertama di sini kami membawakan swasta akan membutuhkan layanan yang cepat dengan teknologi yang lebih memadai. Namun apakah di sisi kami perlu digarisbawahi bahwasanya cepat belum tentu merata dan mencakup semuanya. Percuma mereka hanya mengumpulkan dan mengembangkan teknologi secara maksimal apabila hal itu sulit diakses oleh masyarakat dan mahal pada akhirnya. Kemudian yang kedua, meskipun nantinya swasta akan berkata bahwa swasta dapat mengurangi beban pemerintah misalnya dalam pemerataan contohnya, namun Dewan harus diingat sekali lagi bahwasanya beban ini justru akan berpindah dari pemerintah ke rakyat, karena mereka ketika mau mengonsultasikan gigi yang sedang bermasalah, oral yang sedang bermasalah, mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Kemudian yang ketiga, bagaimana pihak yang mendukung swasta akan lebih baik jika mereka tidak ada cara dalam menjangkau kesehatan gigi anak secara standarisasi. 45% masalah karies gigi pada anak, dimana seperti yang kita ketahui Dewan, sekalipun pada anak mungkin masih bisa dikatakan sebagai gigi susu, namun peran dari gigi susu itu sendiri sudah dapat dikatakan sangat penting, misalnya untuk membentuk rahang, membentuk senyuman pada akhirnya kelak. Namun
Di sini mereka tidak akan berfokus pada langkah preventif. Mereka hanya berfokus pada bagaimana cara mereka itu nanti untuk mendapat keuntungan dan merealisasikan programnya. Kemudian masuk ke dalam jangka panjang saya, mungkin kami pemerintah akan tetap menang karena mengapa? Aksesibilitas kesehatan mulut bukan soal siapa yang lebih cepat dalam membuka klinik dan lebih cepat dalam mengembangkan teknologi, namun mereka yang menjangkau masyarakat secara luas dan berkepanjangan. Untuk aksesibilitas kesehatan tidak bisa hanya berbicara soal pengobatan saja, pergi ke klinik semacamnya. Kita harus menekankan jika adanya langkah preventif dan edukasi. Misalnya, pemerintah ada program untuk mengunjungi SD sederajat, memberitahukan sesederhana bagaimana gosok gigi yang benar, bagaimana kandungan pasta gigi yang mengandung fluorida itu penting misalnya. Dan di sini negara akan tetap menjadi